Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mempresentasikan mata kuliah manajemen strategi yang berjudul Matrik ISPM dan Institusi Manajemen dalam Implementasi Strategi. Kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Evi Atonisa dengan NIM 1962024. Yang kedua Eka Anis Rovita 1962149. Yang ketiga Febiola yang berNIM 1962183, dan yang terakhir saya sendiri Raka Armanda 1962043. Dalam perusahaan selalu ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang pendek adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan angka pendek biasanya disertai dengan rencana tindakan, taktik, atau aktivitas fungsional yang akan dilaksanakan dalam minggu, bulan, atau kuartal. Tujuan yang ditetapkan secara jelas menawarkan banyak manfaat dan memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi, menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, merangsang kerja, dan membantu balik dalam sumber daya maupun rancangannya pekerjaan. Ada beberapa contoh isu yang mungkin membutuhkan kebijakan manajemen, yakni yang pertama, untuk merekrut melalui agen karyawan, kampus, dana atau surat kabar. 2. Untuk memberikan loka karya dan seminar untuk mengembangkan manajemen secara berkelanjutan atau secara terbatas. 3. Untuk mengaitkan kompensasi eksekutif dengan tujuan jangka panjang atau tahunan. 4. Untuk menetapkan stok persediaan yang tinggi atau rendah. Dan terakhir, untuk menggunakan satu pemasok atau lebih dari satu. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi pada organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategi untuk membuat keputusan. Alokasi sumber daya sering didasarkan pada faktor politik atau pribadi. Mengelola konflik. Menetapkan tujuan juga bisa menimbulkan konflik karena manajer dan perencanaan strategi harus melakukan kompromi yang di dalamnya seperti apakah akan menekankan laba jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, resiko tinggi atau resiko rendah, dan tanggung jawab sosial atau memaksimalkan laba ataupun yang lainnya. Ada berbagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu 1. Menghindar, 2. Merendah, 3. Konfrontasi. Menyesuaikan struktur dengan strategi. Suatu struktur harus dirancang untuk mempermudah perusahaan melaksanakan strategi, dan karena itu harus mengikuti strategi. Tanpa strategi atau alasan untuk misi, perusahaan sulit dalam merancang struktur yang efektif. Tidak ada satupun desain atau struktur organisasi yang optimal untuk suatu strategi tertentu atau jenis organisasi tertentu. Dalam mengupas masalah seperti ini, kita harus memfokuskan pada struktur organisasi dasar, yaitu struktur fungsional, struktur divisional, struktur unit bisnis strategi atau SBU, struktur metrik. Strukturasi. Manfaat utama dari restrukturasi adalah menghemat biaya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat birokratis. Restrukturasi benar-benar dapat menyelamatkan perusahaan dari persaingan global dan kematian. Namun, dampak negatif restrukturasi adalah kurangnya komitmen, kreativitas, dan inovasi karyawan yang menyertai ketidakpastian dan trauma yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan, baik yang ditangguhkan maupun yang dilaksanakan. Dampak negatif lainnya restrukturasi adalah banyak orang saat ini tidak berminat menjadi manajer, dan banyak manajer yang saat ini mencoba untuk keluar dari jalur manajemen. Restrukturasi ialah suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberi manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, serta menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif pada konsumen. Selain itu, ada 3 aspek yang menjadi penyebab dilakukan restrukturasi, di antaranya aspek
pertama adalah berhasil diidentifikasinya peluang baru atau new opportunity. Aspek kedua merupakan terjadi pergeseran dalam hal tingkat risiko usaha yang selama periode tersebut dijalankan. Aspek ketiga adalah kemungkinan terjadinya pergeseran akses permodalan dan kebutuhan finansial. Slide selanjutnya yaitu perhatian terhadap produksi dan operasi. Keputusan-keputusan yang terkait dalam produksi mengenai besarnya pabrik, letak pabrik, desain produk, pilihan peralatan, jenis alat-alat, besarnya persediaan, kontrol persediaan, pengawasan mutu, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi kerja, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan dan sumber daya, pengiriman dan pengemasan, dan inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya pelaksanaan strategi. Perhatian terhadap sumber daya manusia. Dalam mengawasi kinerja bagian SDM, maka diperlukan adanya audit SDM. Audit SDM didefinisikan sebagai penilaian aktivitas personel yang digunakan dalam sebuah organisasi. Audit dapat dilakukan pada suatu perusahaan atau suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Kegunaan dari audit SDM diantaranya adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontribusi bagian SDM terhadap suatu organisasi. Yang kedua, yaitu memperbaiki citra profesional dari bagian SDM. Yang ketiga, yaitu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar antara anggota bagian SDM. Yang keempat, yaitu mengklarifikasi kewajiban dan tanggung jawab bagian SDM. Yang kelima, yaitu menentukan masalah personel dan yang kritikal. Yang keenam, yaitu mengurangi biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang terakhir, yaitu menciptakan perubahan yang signifikan yang dibutuhkan pada suatu organisasi tersebut. Profesional SDM tidak menentukan strategi perusahaan, akan tetapi mereka secara kuat menentukan keberhasilannya. Yang diaudit dalam divisi SDM adalah yang pertama, yaitu misi departemen, yaitu seluruh tujuan dan maksud departemen SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu organisasi departemen, yaitu hubungan antara fungsi dan departemen dalam organisasi dan strukturisasi SDM. Yang ketiga, yaitu personil departemen, yaitu seleksi pelatihan dan motivasi karyawan bagian SDM. Yang keempat, yaitu hubungan industrial. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, hubungan karyawan. Yang delapan adalah imbalan. GSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kepenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan pada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. GSPM sendiri adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Langkah-langkah pengembangan GSPM. Yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam GSPM. Yang kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Yang keempat, tentukan nilai daya tarik atau attractiveness score. Didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam alternatif tertentu. Jangkauan untuk nilai daya tarik adalah 1. Tidak menarik, 2. Agak menarik, 3. Cukup menarik, dan 4. Sangat menarik. Yang kelima, hitung total nilai daya tarik. Yang keenam, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Sekian dari kelompok kami mempresentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelasnya.
Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.